Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Apa itu kewarganegaraan? Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 disebutkan bahwasannya definisi kewarganegaraan yaitu segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan warga negara itu sendiri merupakan salah satu unsur yang hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan seseorang tentu saja menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara dan negaranya. Dan itu berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara pun mempunyai kewajiban memberikan perlindungan atas warga negaranya. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, dipastikan bahwa hubungan antar negara di seluruh belahan dunia sudah menjadi sebuah keharusan. Tentu saja, hubungan antar negara ini berimplikasi terhadap hubungan para individu manusianya. Nah, ketika hubungan individu antar negara ini terjadi, maka akan terjadi pula problem tersendiri untuk kewarganegaraan di antara keduanya, bahkan juga keturunannya. Namun, hal lain juga sangat mungkin terjadi ketika suatu negara juga terbuka untuk warga negaranya menjalin kerja profesional antar keduanya. Maka tidaklah mungkin bahwa individu suatu negara tertarik untuk menjadi warga negara tertentu karena keadaannya. Bagaimana tata cara dan hal apa saja tentang orang asing agar menjadi warga negara Indonesia? Mari simak dialog oleh narasumber-narasumber yang kompeten berikut ini. Halo pemirsa JEK TV, kembali lagi bersama saya Gesmi Sitanggang dalam program Galeri Publik. Dan pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan, optimalisasi peran negara terhadap orang asing yang berjasa kepada Indonesia. Nah, tapi pemirsa, sebelum kita ingin mengingatkan lagi kepada pemirsa semua untuk selalu menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan cara menaati 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga menghindari kerumunan. Dan juga teman-teman, kita harus mengurangi kedekatan agar penyebaran virus COVID-19 terhindar dari kita. Dan ayo lindungi diri sendiri dan orang-orang yang kalian sayangi. Perkuat iman dan perkuat imun agar selalu aman dan amin. Nah, pemirsa, status kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur dalam undang-undang, baik dalam Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan tentang kewarganegaraan, mulai dari status hingga hak dan kewajiban telah diatur dalam perundang-undangan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, lalu bagaimana cara mengoptimalkan peraturan ini sehingga bisa berjalan dengan semestinya? Dan untuk lebih jelasnya nih pemirsa, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Dan sudah bergabung bersama kita untuk membahas seputar Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai optimalisasi peran negara terhadap orang asing yang berjasa kepada Indonesia. Sudah bersama saya di studio saat ini ada Bapak Dr. Baroto SHMH selaku Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Halo Pak Baroto, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat malam Mbak Ges. Selamat malam Pak Baroto, sehat selalu ini ya Pak. Nah ini kan kita akan bahas nih tema yang sangat menarik hari ini. Pak Baroto, apa nih yang dimaksud dengan kewarganegaraan? Pada intinya, kewarganegaraan itu hal ehwal yang berkaitan dengan warga negara. Nah kalau kita sudah bicara warga negara, tentunya di situ ada hak dan kewajiban.
hak kewajiban yang menyangkut warga negara itu sendiri dan hak kewajiban terkait dengan negara itu sendiri. Sebagai warga negara tentunya di situ ada hak apa yang bisa didapatkan dari negara. Di sisi lain juga dia punya kewajiban-kewajiban apa yang harus dia lakukan. Nah, demikian juga negara dengan diakuinya sebagai warga negara, tentunya negara punya kewajiban-kewajiban. Entah itu memberikan perlindungan, memberikan jaminan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi intinya begitu, hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara. Berarti semua berkaitan dengan kewarganegaraan. Dan ada berapa macam nih Pak cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia? Oke, ada beberapa cara ya. Mungkin kita mengenalnya pertama, kita kenal dengan naturalisasi. Artinya memang kalau naturalisasi itu memang asing, orang murni asing menjadi warga negara Indonesia, untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua juga orang bisa menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan. Artinya misalnya kita warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan demikian juga nanti anak-anaknya. Nah, kemudian orang bisa menjadi warga negara Indonesia karena negara memberikan. Jadi sudah sangat jelas di pasal 20 Undang-Undang 12.006, negara itu karena kepentingan, karena penghargaan, negara bisa memberikan warga negara pada seseorang. Jadi karena punya kelebihan-kelebihan dan kemudian negara membutuhkan karena jasa-jasanya, seseorang itu bisa diberikan warga negara. Jadi karena memohon naturalisasi, kemudian karena perkawinan, dan kemudian juga karena diberikan oleh negara. Karena jasanya, karena kepentingan-kepentingan negara. Dalam artian ada dua jenis ya, kalau kita bisa lihat naturalisasi secara biasa dan naturalisasi istimewa gitu ya Pak Baroto ya? Oke, mungkin itu peristilahan kita ya. Kalau di undang-undang sebenarnya tidak ada peristilahan seperti itu. Yang ada ya memang kalau untuk menjadi warga negara ya karena apply, karena memohon dan karena memang diberikan oleh negara. Tapi oke lah dikatakan bisa itu karena istimewa ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Nah kalau untuk saat ini yang istimewa yang sudah mendapatkan, kan lagi isunya yang hangat ini naturalisasi di Timnas. Yang sudah mendapatkan naturalisasi untuk saat ini siapa saja ya Pak? Jadi gini, nama banyak ya, ada Rudolf van Beukering, terus apa ya, kemudian ada Stefano, kemudian ini yang sepak bola. Kemudian yang basket ada lagi, beberapa waktu yang lalu kita memberikan naturalisasi pada setidak-tidaknya ada 4 pemain basket asing. Nah, yang terakhir 2 ini yang mungkin banyak juga yang menunggu, ini ada yang dimasukkan di kita, dimohonkan ke kita, ada beberapa pemain sepak bola. Ada beberapa pemain tapi sepak bola lagi ya, berproses Pak? Ini lagi berproses. Oke, jadi tapi sebenarnya untuk naturalisasi ini sendiri yang mereka memiliki jasa Pak, ini bukan hanya di bidang olahraga sebenarnya, ada bidang-bidang lain lagi nggak sih Pak? Iya, jadi bisa berkaitan dengan pendidikan, bisa berkaitan dengan riset, kesehatan. Kalau negara membutuhkan, misalnya membutuhkan figur tertentu ya, misalnya entah itu peneliti atau apapun, karena kebutuhan negara bisa mempertimbangkan itu. Nah tentunya tanda petik pemberian ini ada prosesnya, ada prosesnya. Tidak sederhana juga, ada tahapannya, ada proses administrasi yang harus dipenuhi, bahkan juga ada wawancara di situ. Artinya memang kita benar-benar screening tingkat kebutuhan orang yang diberikan kewarganegaraan. Apakah dia punya kontribusi terhadap negara atau tidak, bagaimana prestasinya dan lain sebagainya. Nah ini hal yang dipertimbangkan, salah satunya. Nah kalau untuk persyaratan nih Pak, tadi kan ada yang naturalisasi karena jasa mereka, ada naturalisasi itu karena dia memang memiliki keturunan gitu bisa kita katakan. Dari berkas-berkasnya sendiri untuk persyaratannya, ini sama atau ada perbedaan nggak sih Pak? Prinsip dasarnya ada sama ya, karena menyangkut identitas kewarganegaraan. Tetapi ada yang berbeda, Mbak Gis. Misalnya yang karena karena jasa dan karena kepentingan negara tadi, salah satunya karena ini kan orang asing ya. Nah artinya kita juga membutuhkan kepastian bahwa negara asing yang negara asalnya itu memberikan. Nah, akhirnya tidak ada kendala dia menjadi warga negara Indonesia salah satunya. Kemudian ada beberapa persyaratan administratif tentunya, misalnya ya paspornya, kemudian akte kelahiran,
Ya itu administratif ya. Tapi salah satu yang penting adalah bahwa tidak ada keberatan dari negara asalnya bahwa yang bersangkutan tadi, entah atlet, entah tokoh agama, entah peneliti, negara yang asalnya itu tidak keberatan bahwa yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Nah ini salah satu yang membedakan dengan naturalisasi yang biasa tadi. Ini sepertinya penjelasannya bisa lebih panjang lagi, tapi nanti ditahan dulu nih Pak Baroto. Kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Galeri Publik. Acara ini dipersembahkan oleh